Bab 51 Perubahan. Terlihat kini Raina masih tertidur. Tapi kalau ini Raina bangun lebih dulu. Raina melihat smoothies yang dia minta dari Hendra sudah habis tak tersisa. Raina melirik Elvano yang masih tertidur. Jangan tanya apakah pria itu berpakaian lengkap. Tidak. Di tengah tangisnya melihat Zeke pergi, Raina meminta Elvano membuka bajunya. Setelah itu dia menangis lagi. Entah bagaimana Elvano bisa sabar menghadapi ibu hamil itu. Raina terus memandangi wajah tampan suaminya itu. Apa yang akan kujelaskan pada kakak tentang muka Dalair? Aku tak bisa membayangkan bagaimana dia menghajarmu jika tahu kebenaran semua ini. Gumanya dalam hati. Tapi lamunan Raina harus buyar saat tiba-tiba Elvano bangun berlari ke kamar mandi. Dengan lari 1000 bayangan. Huyek! Wih, Kate. Ada apa, Habi? Apa kau sakit? Ucap Raina lembut dan panik. Kini dia menyusul Elvano ke kamar mandi. Elvano mengeluarkan seluruh isi perutnya ke dalam kloset kamar mandi. Raina dengan lembut mengelus tengkuk leher Elvano. Apa saja kau makan kemarin? Ucap Raina kini bertanya seperti seorang ibu yang menginterogasi anaknya yang salah makan. Nasi goreng yang kemarin itu pun tidak aku telan, terus smoothie stroberi yang Hendra bawa. Sebenarnya aku tidak menyukai smoothie stroberi, tapi entah kenapa kemarin malam aku ingin sekali meminumnya, sayang. Hiwik. Wikaik. Minumlah sayang, kau harus istirahat. Ucap Raina kini membantu Elvano yang terlihat lemas. Membantu Elvano berbaring di sebelah tempat dia tidur. Untung saja ruang VVIP itu memberikan Raina tempat ranjang besar untuk Nyonya Beethoven itu. Jangan tanya, semua adalah permintaan Elvano, karena berapapun biayanya takkan pernah membuat Elvano jatuh miskin. Nanti jika dokter datang biar dia memeriksamu. Ucap Raina khawatir. Ya Tuhan, ini konsepnya yang sakit ngurus yang sakit. Celoteh Raina kini melirik suaminya yang sedang berbaring. Kali ini Raina merasa aneh dengan tingkah dan ekspresi Elvano. Kali ini bukan hanya Elvano yang mual. Setelah Raina selesai mengurus Elvano, kini Raina yang merasa mual. Huek, uik, sayang jangan ikut muntah, ini jadi pengen muntah lagi. Ucap Elvano kini menutup mulutnya, ya aksi kejar-kejaran muntah itu terdengar di dalam kamar mandi. Dokter merasa aneh dengan ruangan itu. Dia mengetuk pintu itu, tidak ada respon apapun. Namun yang membuat dokter itu kini Raina dan Elvano sedang terduduk bersender di tembok dekat kamar mandi. Tuan, Nyonya ah! Ucap dokter itu panik bersama suster. Dokter dan suster membawa sepasang suami istri itu berbaring di tempat tidur milik Raina. Untung saja Hendra datang tepat waktu. Dia datang dengan membawa cemilan kesukaan nyonyanya. Selamat pagi. Ucapan Hendra terputus kala melihat Raina dan Elvano terkapar di atas ranjang dalam keadaan pucat. Tunggu dokter, apa yang terjadi? Ucap Hendra panik. Dokter kandungan itu sedang memeriksa keadaan Raina. Nyonya Raina mengalami mual-mual. Itu sering terjadi kepada ibu hamil memasuki minggu ketiga, jelas ciri-ciri ibu hamil pasti mulai terlihat. Namun untuk janin kami masih ingin terus memantau kesehatannya. Ucap dokter itu menjelaskan kepada Hendra, ya kalau ini Hendra yang harus mendengar semua ocehan dokter itu karena keadaan Elvano sama halnya dengan Raina. Terus Tuan Elvano? Dia tidak hamil kan? Ucap Hendra dengan polosnya. PVT. Raina ingin tertawa tapi dia tahan karena keadaannya juga masih sangat lemah. Saya rasa Tuan Elvano mengidam. Terkadang ciri-ciri ibu hamil bisa terjadi kepada sang ayah. Entah bagaimana menjelaskannya, namun hal itu sering terjadi, dan mungkin bisa saja yang meminta banyak hal bukan Nyonya Raina namun Tuan. Tapi saya belum bisa memastikan. Saya harus melihat apakah Tuan mengalami keracunan makanan atau sebagainya. Saya harap dia tidak di opsi pertama, Tuhan. Bisa gila saya jika Tuan ikut mengidam. Gerutu Hendra meratapi nasibnya ke depan. Akhirnya hari ini Hendra harus bekerja dari rumah sakit itu. Setelah pemeriksaan, kini makanan rumah sakit untuk Raina datang. Bau apa ini?
Ucap Raina menutup hidungnya. Gak bau apa-apa, Nyonya. Ucap Hendra datar. Tolong hidungnya pasang bekicot. Hendra melirik makanan dari rumah sakit yang baru saja diletakkan di samping Raina. Coba itu cium, Nyonya. Ucap Hendra. Raina dengan polosnya mencium makanan itu. Dengan cepat Hendra menyadari konfliknya. Hendra mengambil makanan itu menjauh dari tempat Raina terbaring. Hendra meletakkan makanan itu di troli meja depan di mana sering para pelayan rumah sakit mengantarkannya. Nyonya ingin apa? Ucap Hendra kini bertanya kepada Raina. Aku ingin steak plus kentang goreng. Ucap Raina. Habi, kau ingin apa? Ucap Raina lembut kepada Elvano yang masih terbaring tertidur akibat dokter menyuntikkan obat kepadanya. Jagung bakar, ayam bakar, dan steak sayang. Ucap Elvano pelan. Astaga, jual jagung bakar pagi hari di mana? Gerutu Hendra. Suruh koki saja memasaknya. Kau tinggal membeli jagungnya, hidup jangan disusahin deh. Ucap Raina dengan santainya. Jangan disusahin, tapi suami sama istri nyusahin. Guman Hendra dalam hati. Baik, Nyonya, aku akan bawa ke sini. Aku akan belikan roti untuk sementara kalian makan. Ucap Hendra sekesal apapun dia akan tetap perhatiin kedua bosnya itu. Hendra, kau harus menikah, setidaknya ada seseorang yang memperhatikanmu. Cetus Elvano. Untuk pertama kalinya Elvano membahas pasangan untuk Hendra. Cukup Tuan, aku permisi dulu. Lama-lama bisa gila aku juga menghadapi kalian. Gerutu Hendra berjalan keluar. Di satu tempat Zai yang habis menghabisi waktunya di bar kini harus pulang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Mencoba untuk kuat tapi ada rasa tidak terima dalam hatinya ketikanya tahu Raina menemukan Elvano dan Raina bahagia. Lebih baik aku kembali ke China. Untuk apa aku di sini? Lirik Zai kini menuju tempat di mana dia memarkirkan mobilnya. Dengan berat hati dia memutuskan untuk kembali ke China melupakan semua termasuk Raina. Namun sebelum kembali ke apartemen, Zai melenggang pergi menuju taman di mana dia dan Raina dulu sering bermain. Di tempat itu Zai mencoba menenangkan dirinya. Dia membuka kabin mobil sportnya, memejamkan matanya menerima udara pagi di taman. Air mata menetes dari hati pria yang mencintai seseorang sekian lama dan berakhir dengan kenyataan wanita itu sudah bahagia dengan wanita lain. Ternyata tidak jauh dari tempat Zai berada wanita cantik melihat Zai. Wanita itu mendekat ke arah Zai. Permisi Tuan. Suara lembut Cecilia Cheng. Zai yang sedang memejamkan matanya kini melirik wanita yang berbicara kepadanya. Ya, ada apa? Ucap Zai dengan lembut. Kau, bukankah wanita yang beberapa hari lalu kan? Ya Tuan, Anda benar. Tuan sedang apa di taman ini? Ucap Cecilia berusaha buat ramah. Aku hanya sedang menikmati tempat ini untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke China. Sedang menikmati tempat seharusnya Tuan berkeliling taman ini itu jauh lebih menyenangkan daripada harus di dalam mobil. Mau saya temani untuk berkeliling? Kebetulan saya sedang berolahraga di sini, itu pun kalau Tuan mau. Ucap Cecilia lembut. Kau tidak terganggu jika kau harus menemaniku? Ucap Zai. Tidak, aku akan merasa senang jika saya memiliki teman. Ucap Cecilia tersenyum. Kini Zai dan Cecilia sedang menyusuri taman itu. Nona, kita belum berkenalan sejak kejadian itu. Siapa namamu? Ucap Zai kini menatap wajah Cecilia. Cecilia Cheng, kalau Tuan. Panggil saja Zai. Nama saya Zai Shanshan. Ucap Zai membalas senyuman kepada Cecilia. Dari keluarga Shanshan? Ucap Cecilia bertanya. Anda mengenal keluarga Shanshan? Tidak, baru tahu sekarang. Ucap Cecilia dengan polosnya. Hahaha, iya, kau benar. Ucap Zai terkekeh mendengar perkataan Cecilia. Tuan, maaf, apa kau sedang tidak baik-baik saja? Ucap Cecilia menahan lengan Zai yang berjalan di sampingnya.
Cecilia melihat Zhe yang tertawa tapi sudut matanya menetes air mata. Zhe menatap Cecilia, Zhe menatap wajah Cecilia. Dengan cepat Zhe memeluk tubuh Cecilia yang tingginya jauh lebih pendek darinya. Terdengar suara isak tangis dari Zhe. Cecilia terkejut kala melihat pergerakan tiba-tiba dari Zhe yang memeluknya, melihat pria yang menolongnya dalam keadaan menangis. Cecilia membiarkan Zhe yang menangis dalam pelukannya, menepuk-nepuk punggung Zhe dengan lembut. "Kau pernah kehilangan seseorang?" ucap Zhe terisak. "Han," ujar Cecilia. "Kau pernah melepaskan seseorang untuk dia bahagia? Membiarkan seseorang yang kau cintai sejak kalian bersahabat tapi sekarang harus merelakan karena dia sudah menikah?" ucap Zhe pelan. Cecilia terkejut bagaimana tidak dia pun sedang di masa apa yang Zhe rasakan. Ketika dia harus merelakan Elvano kedua kalinya. "Kau tahu tidak semua hal bisa kau miliki sekalipun kau memiliki segalanya Zhe, termasuk mengenai kenyataan dan takdir. Terkadang kita datang sebagai sahabat bukan menjadi teman hidup. Kau hanya perlu terima dan berharap kelak kau akan menemui seseorang yang jauh lebih baik mencintaimu," ucap Cecilia lembut. "Kau benar, tapi entah kenapa aku selalu menangis mengingatnya. Menangislah jika itu membuatmu tidak semakin terpuruk," ucap Cecilia lembut. Zhe menatap wajah Cecilia yang tersenyum ke arahnya. "Maafkan aku, tiba-tiba memelukmu," ucap Zhe kini mundur dan menunduk. Cecilia mendekat ke arah Zhe. Dia tangkup wajah tampan itu, sedikit berjinjit. Cecilia hapus air mata Zhe dengan lembut. "Semua akan baik-baik saja jika kau terima kenyataan dan membuka lembaran baru," ucap Cecilia tersenyum. Dan senyuman itu dibalas oleh Zhe. Sepertinya tuan tampan ini sudah cukup menangisnya. Bagaimana jika kita beli es krim? Kau tahu es krim bisa membuat perasaanmu lebih baik." "Kau serius?" "Ya aku serius, setiap kali aku menangis aku selalu mencari es krim, dan ya moodku setidaknya berubah setelah itu menangis lagi," ucap Cecilia menarik tangan Zhe menuju tempat di mana menjual es krim. Sekarang Elvano sudah kembali ke model cueknya. Kali ini Raina merasa heran dengan perubahan Elvano. "Kedol!" teriak Raina. "Imam, kedal air!" Kesal Raina karena ini ke-10 kalinya dia memanggil Elvano. Jawabannya selalu ham. "Wah, cari masalah ya Tuan Gabriel Elvano Beethoven," pekik Raina. "Ada apa?" Kali ini Elvano menjawab dua kata. Raina merentangkan tangannya meminta untuk digendong namun Elvano menghiraukannya. "Mengapa kau merentangkan tangan seperti itu? Kau seperti monyet saja." Raina yang mendengar itu merasa heran dengan tingkah Elvano. "Ini aku yang hamil, kenapa dia yang berubah?" gerutu Raina. "Baiklah Tuan Gabriel, sepertinya kau sudah bosan hidup." Kesalnya Raina memilih diam. "Mengapa kau diam?" ucap Elvano bingung. "Keluar!" teriak Raina. "Tidak, aku ingin di sini," ucap Elvano kini duduk di sofa ruangan itu. Kini Hendra telah sampai membawa makanan yang diminta oleh Raina dan Elvano tadi. Raina yang melihat makanan itu dengan cepat berjalan mendekat ke arah meja. "Nyonya hati-hati," ucap Hendra yang meringis ngilu melihat pergerakan ibu hamil itu. Saat Raina mau mengambil makanannya, tiba-tiba makanannya ditarik oleh Elvano. "Ini punyaku," cetus Elvano. "Ini kentang goreng milikku, Habi," ucap Raina kesal. "Tidak, kau tadi meminta jagung bakar, aku yang meminta kentang." "Kau lupa atau amnesia sih, ini punyaku. Kau tadi yang meminta jagung bakar," kesal Raina. "Ya tuan, tadi ini punya nyonya," ucap Hendra heran dengan tingkah bosnya. "Tidak, kalian berdua pasti berniat jahat kan? Jelas-jelas aku yang meminta ini." "Minta enggak? Itu punyaku," pekik Raina. "Enggak, ini punyaku," ucap Elvano tidak mau mengalah. "Kau
Minta tidak. Tidak. Gabriel, lepaskan kentang goreng itu atau kau akan kugoreng. Ucap Raina tersenyum jahat. Hisk. Elvano merengek menangis. Jelas aksi Elvano membuat Hendra dan Raina terkejut. Nyonya, ini Tuan Elvano? Tidak tahu sedari tadi dia sudah bertingkah aneh seperti ini. Ini jauh lebih mengerikan Nyonya dibanding melihat Tuan sedang menghadapi musuhnya. Nak, jangan aneh-aneh ya di dalam perut Mami. Menghadapi dadimu bisa pusing Mami. Ucap Raina mengelus perutnya. Nyonya bagaimana? Ucap Hendra kini melihat nyonyanya belum memakan apapun. Aku makan ini saja. Kau ingin aku menyuruhmu lagi? Cetus Raina. Tidak, Nyonya. Ya sudah, kau kerjakan saja pekerjaanmu dan tolong panggil dokter. Ucap Raina kini sambil memakan bagian punya Elvano. Raina terus menatap sinis ke arah Elvano yang tanpa dosa, karena sudah memakan bagiannya. Setelah selesai, Raina kembali berbaring ke ranjangnya, entah kenapa perutnya terasa kram. Kik. Pekik Raina merasa sakit. Sayang, ada apa? Ucap Elvano kini melihat Raina. Kau sudah kembali? Ucap Raina menatap sinis. Aku sedari tadi di sini. Mengapa kau menatapku seperti itu? Ucap Elvano bingung. Sudah, lupakan saja. Perutku sakit. Teriak Raina. Elvano yang panik dia keluar berteriak memanggil dokter. Untung saja dokter dan Hendra datang tepat waktu. Tuan! Panggil Hendra. Ada apa? Ucap Elvano seperti biasa. Hendra merasa heran dengan perubahan tuannya. Sedangkan dokter sedang memeriksa keadaan Raina. Melihat Raina kesakitan membuat Elvano khawatir dengan keadaan istri dan janin dalam perut Raina. Sepertinya janin Nyonya Raina semakin melemah. Tidak, mereka kuat. Aku melihat sendiri mereka akan tumbuh jadi anak-anak yang lucu. Dok, lakukan yang terbaik. Ucap Raina kini menangis. Sus, panggil dokter kandungan. Kandungan Nyonya Raina harus segera ditangani. Ucap dokter panik. Sayang, tenangkan dirimu. Biji kada lahir kita pasti akan baik-baik saja. Ucap Elvano kini mencium puncak kepala Raina. Ambilkan telepon genggamku. Teriak Raina. Hendra, ambil teleponnya. Teriak Elvano. Carikan kontak kakak dan telepon sekarang. Teriak Raina. Hendra yang mendapat perintah itu, dia langsung mencari kontak bernama kakak. Hendra menekan tombol dial. Tatit. Halo? Suara lembut terdengar dari telepon itu. Kak, tolongin Raina Teriak Raina. Raina ada apa Perut Raina Kau di mana Rumah sakit. Berikan telepon genggamnya kepada dokternya. Kini dokter menerima telepon genggam itu. Terdengar mereka sedang membahas sesuatu. Perutku. Teriak Raina. Elvano semakin mengeratkan genggamannya di tangan Raina. Bagaimana keadaan Raina? Apakah Belda datang tepat waktu? Atau biji kada leher terpaksa harus diangkat? Bab 52